Kembali lagi di channel kami akan menginformasikan artis viral belakangan ini. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Polisi merekonstruksi kasus pembunuhan Salsa, perempuan yang jasadnya ditemukan di kamar kota Sukabumi, Selasa, tanggal 20 Juni tahun 2023. Dalam rekonstruksi itu sebanyak 29 adegan diperagakan peran pengganti. Selain itu, rekonstruksi dilakukan untuk melengkapi berkas dan membuktikan fakta dalam kasus pembunuhan dan pemukulan terhadap Salsa. Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Yanto Sudaryanto mengatakan, penyebab kematian korban terjadi pada adegan ke-25, di mana tersangka Iis Dahlia mendorong korban dan jatuh dari lantai 6 hingga terjatuh. Korban yang jatuh didorong dari atas apartemen, dan baru ditemukan setelah kurang lebih 3 jam. Pada saat didorong tersangka, korban dalam keadaan telanjang, ujar Yanto kepada inews.id. Sebelumnya, lanjut Yanto, korban dan tersangka sempat melakukan debat karena masalah bayi yang dikandung, namun tersangka yang meminta untuk segera gugurkan kandungnya untuk kedua kalinya ditolak korban sehingga terjadi pemukulan. Salsa yang lari lalu dikejar dan didorong tersangka jatuh ke pintu jendela. Rekonstruksi yang digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ujar Yanto, dimulai dari tempat pertama di sekitar minimarket di Jalan Pelabuhan 2 dan dilanjut dengan lokasi kedua naik angkutan kota dan lokasi ketiga berhenti di sekitar kafe dan restoran Glass House di Jalan Lingkar Selatan, hingga berakhir di lokasi keempat berada di sekitar Jembatan Cipelang. Tidak ditemukan barang bukti dan fakta baru dalam rekonstruksi ini. Tidak ada pencekikan, hanya ada pemukulan sesuai dengan temuan kita di korban, yaitu ada pukulan di sebelah kanan muka dan tersangka juga mengakui bahwa dia yang memukulnya, ucap Yanto. Iis Dahlia merupakan ibu kandung Salsa dijadikan tersangka. Pembunuhan berencana, berhasil ditangkap polisi di kediamannya. Suasana haru menyelimuti rumah duka Salsa Dila di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Rumah tersebut dipenuhi oleh keluarga dan kerabat terdekat yang melayat, Selasa. Kesedihan terpancar dari wajah Satrio hingga tangis pecah. Terlebih ketika jenazah Salsa tiba pada sore hari. Lantunan doa dari ayat suci Al-Quran pun mengiringi jenazah keduanya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina badahu waghfir lana walahu ya Allah, bunyi doa tersebut. Karangan bunga juga telah memenuhi halaman rumah Salsa. Karangan bunga tersebut datang dari beberapa kerabat hingga rekan artis. Salsa tersebut rencananya akan dimakamkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Taman Makam Islam, Jakarta. Salsa diketahui mengalami kecelakaan di lantai 6 jatuh ke bawah di Tol Nganjuk, Jawa Timur di KM 672+400 pada 4:12.36 waktu Indonesia Barat. Kini Iis Dahlia ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana, kurungan seumur hidup. Pesan tersebut berisi permintaan agar Satrio tetap tegar menghadapi situasi terburuk yang dialami oleh Salsa dalam melawan sakitnya karena bocor rahim. Besok Jumat dari sini jam 12 siang. Makam baru saja diurus, belum tahu pasti sedang diurus. Rencananya memang di TPU Kampung Kandang, Jagaraksa, pungkas Iis Dahlia sebagaimana dilansir Liputan 6. Puncaknya, Salsa mengembuskan napas terakhir pada Selasa dini hari. Artis berusia 24 tahun itu dinyatakan meninggal dunia oleh tim dokter setelah berjuang bocor rahim. Pemakaman. Keluarga Salsa sempat dikabarkan belum menentukan lokasi pemakaman. Satrio pun membenarkan soal hal itu. Sebab, ada masalah terkait biaya perawatan Salsa di rumah sakit Mayapada. Tadi sempat bingung menentukan tempat di mana akan dimakamkan. Soalnya sempat terkendala soal biaya rumah sakit, kata Satrio saat ditemui di rumah duka RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa Rabu. Salsa sudah enggak sadar dan sudah dikasih alat bantu napas. Satrio mengisahkan, Salsa sedang menderita sakit parah dan dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal tersebut diketahui berdasarkan unggahan Instagram Sater.nya Denny Sumargo dalam YouTube Nit Atol, Sabtu 2023. Pamerkan perut buncit Salsa, gue bingung antara kasihan apa. Iya,
Jawab Salsa. Denny Sumargo pun penasaran dengan alasan Satrio memilih mempunyai anak sebelum menikah. Kenapa nggak nikah dulu baru punya anak? Tanya Denny. Karena kita waktu itu nggak nunda ya. Dari dianya juga mau, terus akunya juga mengiyakan. Sama-sama mau kedua belah pihak punya anak. Emang nggak nunda apa-apa. Surat urus, mau punya anak mau dari sekarang, terang Satrio. Lebih lanjut, Denny Sumargo menyinggung soal kebenaran kabar bahwa Iis Dahlia ingin kehamilan Salsa gugur. Oke. Coba kita lihat artikel-artikel yang katanya ini. Nah ini, terbongkar. Iis Dahlia campuri alkohol ke minuman Salsa saat hamil muda, supaya gugur. Ujar suami Denny Sumargo. Titik-petik 2, ini headline atau beneran kakak pernah ngomong gini? Sahut Denny menanyakan terkait kebenaran berita itu. Satrio benarkan apabila itu benar tetapi terjadi tak sengaja, Iis Dahlia pun tidak mempunyai maksud melakukan hal demikian terhadapnya. Ini bukan omongan tapi ini benar ada video. Tapi bukan dia maksud supaya Salsa keguguran. Dia sebenarnya alkohol edik yang parah. Kebiasaan dia alkohol dicampur minuman. Aku sempat minum campuran alkohol itu tapi nggak sengaja keambil, jelas. Mendengar hal itu Iis Dahlia tak terima dan ia marah pada Salsa, ngamuk dan banting semua perabotan rumahnya. Udah bikin malu keluarga, ujar Iis Dahlia. Iis Dahlia lebih memilih mengusir keduanya untuk segera angkat kaki dari rumahnya. Satrio seolah lekat dengan image suami yang berpoligami atau menikat lebih dari satu kali. Hal ini dikarenakan ia 2 kali gak kuat melihat Salsa berpakaian seksi, yang memang berpoligami muncul di pikirannya. Tak jarang Satrio dianggap sebagai suami yang hobi nikah di dunia nyata. Padahal kenyataannya tidak, namun, rupanya salah satu keinginan itu muncul saat Salsa beranjak dewasa, semakin hari makin ayu. Ternyata juga berimbas baik, Satrio terinspirasi ingin segera menikah. Bukan tanpa alasan, ia mengaku dibantu oleh salah seorang anak. Mulai dari suami istri gandengan tangan aja dosa udah hilang, dapat pahala segala macem. Sampai di titik gue dikasih tahu kalau suami istri berhubungan badan pahalanya itu lebih gede daripada bumi dan seisinya. Wow. Ujar Satrio saat ngobrol dengan Salsa. Diberi tahu soal itu, Satrio mengaku pikirannya jadi terbuka. Pasalnya, selama di Indonesia ia justru seringkali mendengar pelajaran agama yang tidak menginspirasi dan malah menakutkan. Sedangkan sebelumnya di Indonesia gue lebih